Ya, anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Anak-anak masih tetap bangkit berdiri ya. Kita lanjutkan dengan Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh
mata kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau sertai kami, tutup bungkus kami Tuhan, agar kami bisa fokus terhadap firman-Mu dan bisa memahami firman yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini, hari Sabtu, kita kembali bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, ya, agar supaya kita lebih kenal, kita supaya lebih tahu bagaimana firman Tuhan ini yang harus dipatuhi dan ditaati oleh anak-anak. Nah, pada hari ini anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin membawakan satu cerita, tapi cerita itu saya beri tema hanya satu kata, ya. Nah, kelihatan temanya adalah tentang kebaikan. Anak-anak tahu enggak apa artinya kebaikan? Nah, tentunya kebaikan itu kalau kita artikan adalah sikap yang ditanamkan oleh semua agama yang ada di dunia ini. Ya. Jadi kebaikan adalah semua sikap yang ditanamkan oleh semua agama di dunia ini. Wah, coba kalau sudah kita renungkan kebaikan itu berkenaan dengan sikap, tentunya sikap itu adalah perilaku, tindak tanduk yang setiap hari kita lakukan, yang setiap hari kita laksanakan, ya. Nah, yang ditanamkan itu adalah seperti sebuah tanaman yang kita tanamkan di dalam tanah, ya. Kalau ditanam tentunya kuat, ya, kokoh. Nah, tentunya itu juga tidak akan berubah untuk anak-anak. Akan tetapi, bagaimana kalau sikap yang ditanamkan itu yang ada di dunia ini, banyak orang yang melakukan ketidakbaikan. Mungkin dunia itu akan menjadi lebih parah. Akan tetapi, kalau kebaikan itu kita lakukan, kita laksanakan seperti yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab, yang seperti Tuhan teladankan di dalam Alkitab, tentu dunia ini akan menjadi lebih baik lagi. Nah, teladan Tuhan Yesus yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, kebaikan Tuhan Yesus yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, yaitu tentang mengasihi musuh. Wow, kalau di dunia mungkin seperti ini, ya. Banyak orang-orang yang mengatakan, kasihilah orang-orang yang mengasihi kita dan bencilah musuhmu. Tetapi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam diri anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah diteladani dan diberi contoh oleh Tuhan, kita tidak patut untuk membenci musuh kita. Kita tidak patut untuk melawan musuh kita. Namun kita hendaknya mendoakan. Ya, jadi beda. Orang yang sudah dipilih sama Tuhan Yesus sama orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, itu adalah kehidupannya yang berbeda, mungkin bertolak belakang, ya. Kalau mungkin orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, kalau kita dibenci, ganti kita membenci, ya. Tapi untuk anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan beri teladan dan contoh, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mencontoh teladan Tuhan,
Kalau ada teman kita yang menyakiti kita, yang memusuhi kita, kita balas dengan kebaikan. Sama seperti Tuhan Yesus. Oke? Bisa anak-anak? Nah, kemudian contoh teladan yang berikutnya yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, yaitu kebaikan yang Tuhan berikan atas orang yang kakinya lumpuh. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menjamah, sehingga orang yang kakinya lumpuh itu mereka boleh bisa berjalan kembali, mereka bisa boleh bergerak lagi. Itu kebaikan yang Tuhan berikan, itu kebaikan yang Tuhan contohkan. Jadi beda ya, kita anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, janganlah kita menaruh dendam, janganlah kita menaruh permusuhan, tetapi baiklah kita meneladani contoh kebaikan daripada Tuhan Yesus. Ada lagi contoh yang Tuhan berikan atas kita, teladan yang diberikan atas kita, yaitu tentang anak yang baik hati. Nah, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, ya, mungkin di sekolahan ataukah mungkin di rumah, anak-anak sering mungkin ya melihat, bahkan mungkin mengalami sendiri, anak-anak ada anak yang dibully, diolok-olok, dicaci-caci. Namun anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita yang sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, kita yang sudah percaya oleh Tuhan untuk diangkat menjadi orang yang percaya, ingat, kita tidak boleh ikut-ikut anak-anak yang membuli temannya. Karena apa? Itu sudah merupakan perbuatan yang tidak baik. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kepada Tuhan, kepada anak-anak playgroup, kepada anak-anak SD, kepada anak-anak TK, kita harus belajar untuk berbuat baik. Oke? Bisa berbuat baik seperti Tuhan Yesus? Bisa. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, ada satu lagi contoh teladan kebaikan yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab, yaitu tentang kebaikan Nabi Daud. Ya, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, anak-anak nanti bisa membacanya di dalam 2 Samuel 9 sampai habis. Di situ nanti ada ceritanya tentang Bapak Daud, ya. Di sebuah negeri, ya, ada satu orang yang menjadi raja. Rajanya adalah namanya Bapak Saul. Nah, ini digambarkan seperti ini sama Tuhan, ya. Bapak Saul ini adalah seorang raja di kota Israel. Tetapi sayangnya ia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ya. Sayangnya ia tidak berkenan kepada Allah. Sehingga Tuhan Yesus memilih satu orang untuk menggantikan Raja Saul ini kepada Bapak Daud. Nah, ini Bapak Daud, ya. Bapak Daud ini adalah menggantikan Raja Saul. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Bapak Daud ini adalah seorang raja yang tadi menggantikan siapa? Ya, Bapak Daud menggantikan Raja Saul. Ya, Bapak Daud ini berteman, bersahabat dengan anaknya Bapak Saul.
Nah, ini Raja Saul yang digantikan oleh Raja Daud, ya. Tetapi Bapak Daud ini mempunyai satu anak, ya. Bapak Daud mempunyai satu anak. Anaknya bernama Jonatan. Wow, ini adalah anaknya Bapak Jonatan. Ini Jonatan, ini Raja Saul. Ya. Jonatan adalah anaknya Bapak Saul. Akan tetapi walaupun Raja Saul ini, walaupun Daud yang menggantikan Raja Saul ini membenci, mempunyai rencana yang jahat terhadap Raja Daud, tetapi anak-anak, Raja Daud tetap berbuat baik. Raja Daud tetap memperlihatkan kebaikannya. Nah, pada suatu hari Raja Saul ini karena merasa iri, dia mempunyai rencana yang jahat yang sangat luar biasa. Raja Saul ini yang digantikan Daud mempunyai rencana ingin membunuh Raja Daud. Wow, dia akan dibunuh. Akan tetapi apa anak-anak? Anaknya Raja Saul karena sudah bersahabat dengan Raja Daud, si Jonatan selalu membela, si Jonatan selalu melindungi kepada Raja Daud. Karena apa? Bapak Daud ini adalah orang yang baik. Bapak Daud ini adalah orang yang luar biasa. Sehingga mereka terhindar dari rencana-rencana jahat dari ayahnya Jonatan. Anak-anak tahu enggak? Jonatan ini adalah seorang anak yang cacat kakinya. Mereka tidak mempunyai kaki. Akan tetapi apa anak-anak? Raja Daud ini karena ingin menaruh kebaikan kepada seluruh keluarga Raja Saul, kepada seluruh sanak saudara Raja Saul, sehingga Raja Daud ini menaruh kebaikan kepada semuanya. Mereka mempersilahkan untuk bersama-sama diajak untuk makan malam. Wah, lihat, luar biasa anak-anak. Raja Daud yang sangat baik sekali. Dia seorang raja yang maha tinggi. Dia yang mempunyai kekuasaan yang sangat hebat. Akan tetapi apa? Dia mau bersama-sama mengajak makan malam di istananya bersama semua keluarga daripada Raja Saul. Dan Bapak Daud ini sungguh luar biasa. Kebaikannya patut kita acungi jempol dan patut kita teladani. Walaupun Jonatan seorang anak yang cacat dan Bapak Daud adalah seorang raja, mereka tidak akan memilih-milih. Mereka tidak pernah memilah-milahkan. Aku gak mau berteman dengan Jonatan. Tetapi apa? Karena kebaikan yang luar biasa, sehingga pada saat Bapak Daud diangkat menjadi raja, Jonatan pun tetap menjadi sahabat daripada Raja Daud. Dan Raja Daud memberi kesempatan dan mengajak kepada keluarga daripada Raja Saul untuk turut serta makan bersama-sama di istana. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, coba Tuhan mengajak kepada anak-anak. Maukah anak-anak pada hari ini meneladani Tuhan Yesus, meneladani Raja Daud yang begitu luar biasa kebaikannya, sehingga mereka
bersama-sama mengajak musuhnya, bersama-sama mengajak orang yang sedang mempunyai rencana jahat untuk bersama-sama dengan dia duduk dan menikmati hidangan yang sangat lezat. Itu anak-anak, kalau anak-anak bisa, puji Tuhan, kita bersama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa. Tutup matanya, tangannya dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada saya untuk kami bersama-sama meneladani contoh dan teladan daripada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, ajarkan kepada saya untuk saya dapat dan bisa melakukan kebaikan dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anakku semua, kita lipat tangan, kita mau berdoa, kita mau mendoakan sekolah kita dan bangsa kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami menyerahkan Bapa sekolah kami. Kami menyerahkan sekolah kami dari playgroup TK hingga SD ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan kegiatan belajar mengajar semester kedua ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati anak-anakku, memberkati mereka semua dengan hikmat dan kepandaian yang daripada-Mu. Memberkati setiap papa, mama, orang tua murid yang sudah setia dalam mendampingi dalam pembelajaran online. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan segala berkat dan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap para guru, setiap bapak dan ibu guru yang sudah setia membimbing kami, memberikan pelajaran buat kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan yayasan kami, Bapak Bambang, ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan beliau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kau pulihkan Tuhan negara kami dari COVID-19 sehingga semuanya boleh berakhir. Kami dapat melakukan aktivitas kami dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Bapa seluruh kegiatan belajar mengajar ke dalam tangan kasih-Mu. Memberkati setiap anak-anak kami, memberkati setiap para guru. Kiranya Tuhan akan menolong. Memberkati Tuhan setiap rangkaian ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, yang sudah memainkan musik, yang sudah menyanyikan pujian. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati setiap aktivitas kegiatan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan doa pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan boleh mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Terima kasih.